Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Halil. Gimana? Apa kabar, Ibu? Alhamdulillah, sehat. Ini mohon maaf, Ibu, sebelumnya saya sebagai calon guru penggerak yang sedang mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 7, Ibu, mohon izin untuk melaksanakan tugas untuk mewawancarai Ibu sebagai pimpinan di sekolah ini, yaitu di SMA Negeri 1 Suboh, Ibu. Nah, ini terkait dengan masalah kepemimpinan, Ibu. Nah, jadi di sini Ibu mohon bantuan Ibu nanti mungkin berdasarkan pengalaman yang Ibu jalani selama menjadi pemimpin pembelajaran, Ibu. Jadi nanti ini bisa kami sampaikan nanti dalam diskusi kelompok kami nanti ke depannya itu, Ibu. Nah, yang pertama, Ibu, ini selama ini bagaimana Ibu sebagai kepala sekolah ini dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Ibu. Ya, terima kasih Pak Halil ya. Sekali lagi selamat. Makasih, Ibu. Menjadi calon guru penggerak ya, semoga sukses. Amin. Nah, ini kasus-kasus yang ada di sekolah, misalnya kaitannya dengan etika, baik kadang siswa atau tenaga pendidik, tenaga kependidikan, kita bisa lakukan dengan mengidentifikasi bagaimana kasus itu. Apakah kasus itu individual ataukah kasus itu berkelompok? Nah, jika individual, kita lihat dulu kasusnya bagaimana. Mungkin kita akan memanggil pihak-pihak yang terkait. Ya, tentu kalau urusan etika, misalnya etika siswa ya, misalnya di kelas, misalnya ya, kita bisa, kalau itu menjadi masalah, tentu kita akan panggil pihak-pihak yang terkait, baik anak itu, gurunya mungkin ya terlibat di situ, atau BK, kita ajak bicara, kita cari solusinya. Jadi dengan begitu kita tahu akar permasalahannya. Jika bisa kita selesaikan bersama, kita cari solusi, dan terutama kalau bisa anak itu yang menemukan solusinya, kan begitu ya sekarang ya, kan begitu, itu akan lebih efektif menurut saya. Tetapi kita jika butuh bantuan pihak-pihak terkait, kita akan sampaikan. Misalnya apakah perlu konselor, ataukah perlu psikiater atau psikolog. Jadi kita harus melihat itu. Termasuk jika berkaitan dengan teman-teman kita, tenaga pendidik, tenaga kependidikan. Kita lihat permasalahannya apa. Karena dari permasalahan kita ketahui, baru kita bisa cari solusinya. Saya pikir semuanya bisa dibicarakan, didiskusikan dengan baik. Begitu sepertinya yang saya lakukan selama ini ya. Makasih, mungkin Ibu. Tidak ideal ya. Karena memang teknik coaching itu kan penting, Ibu. Sehingga kita sebagai coach itu memang bagaimana memberikan satu pertanyaan, tetapi pertanyaan itu sifatnya adalah memancing sehingga nanti anak, kalau itu siswa, maka siswa itu nanti akan bisa memberikan solusi sendiri malah gitu, Ibu. Yang lebih tahu permasalahannya kan yang anak tersebut yang bersangkutan ya, Bu. Dan yang akan mengerjakan kan dia juga. Betul, Bu. Nah, selama ini bagaimana Ibu dalam menjalankan pengambilan keputusan yang di sekolah, Ibu? Nah, terutama untuk kasus-kasus di mana umpamanya ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebijakan, Bu. Nah, karena ini kan masuk di dalam dilema etika, sama-sama benar itu, tapi dilema gitu, Bu. Mari kalau ada dua kelompok pasti di sebuah organisasi besar. Betul, pasti ada mungkin dari usia, mungkin genre musik dan sebagainya yang membedakan, dan merasa paling benar ketika ada sebuah permasalahan mencari solusi. Maka keduanya kita duduk bareng. Kita memahami, duduk bareng, kita sebenarnya tidak ada sesuatu yang tidak bisa kita pecahkan kalau komunikasi lancar. Saya pikir kuncinya di komunikasi, saling menghargai, dan kita tidak bisa memaksa bahwa kebenaran itu menurut sudut pandang kita, gitu kan? Betul, Bu. Sudut pandang kita cari solusinya. Misalnya terhadap ini, contoh ya, misalnya kita ingin mengadakan perpisahan kelas atau perpisahan sekolah, gitu ya. Ada yang pengen satu pengen rekreasi di luar, yang satu pengen
perpisahan di sekolah, kan begitu. Semua kan merasa benar. Nah, tapi mana yang mungkin kita lakukan, mana yang bisa mengakomodir, karena tidak akan terpuaskan semua, tapi mengerti bahwa kebijakan itu bisa kompromis terhadap Tuhan. Sehingga akhirnya menjadi sama-sama nyaman ya. Dan tidak ada yang merasa kalah dan menang, ya kan? Semua mendukung kebijakan itu. Maka kuncinya di komunikasi. Makasih Bu. Nah, dan ini ada 8 yang harus dilaksanakan ya Bu. Dan yang ketiga ini langkah-langkahnya Ibu sekarang, atau prosedur seperti apa yang biasanya akan Ibu lakukan itu Bu ketika Ibu menghadapi masalah seperti itu Bu, agar tidak ada yang dikecewakan gitu Bu. Sekarang misalnya masalahnya dinilai apa yang bertentangan misalnya ya. Iya Bu. Ya, jadi nilai apa dulu yang ada, nggak nilai-nilai yang bertentangan? Jika tidak, berarti kita satu nilai ya. Kalau nilainya yang bertentangan, kita cari dulu. Kan nilai adalah sesuatu yang harus yang kita wujudkan. Jadi pasti semua orang itu pengen nilai yang baik. Jadi kalau ada pertentangan, pasti mungkin teknisnya saja. Secara nilai saya menganggap bahwa semua pasti menuju ke kebaikan. Hanya caranya yang berbeda. Lalu dengan menentukan siapa saja yang terlibat. Jadi jangan sampai kita merasa ada orang yang terlewatkan untuk diajak bersama-sama memecahkan. Jangan sampai ada top down lah. Jadi keputusan dari saya misalnya. Itu tidak. Kalau jika ada kemudian tentu kita mendengar dari semua pihak. Tadi tidak hanya satu sisi ya. Misalnya ada 5 pihak yang berkompeten ya, kita tanya 5. Jangan hanya mendengar dari satu sisi. Semua yang berkontribusi yang terlibat kita dengarkan, kita lihat mana, kita uji kebenarannya. Kadang-kadang mungkin masalahnya hanya di komunikasi, mungkin masalahnya memang ada masalah, karena masalah itu kan sebenarnya adanya perbedaan antara harapan dan kenyataan. Hanya itu aja ya. Jadi kita lihat seperti itu. Berikutnya tentu kita ajak bicara ya, kita uji setelah data kita dapat. Adakah pelanggaran terhadap hukum jika itu kita lakukan, sampai benar-benar kita bisa tetapkan. Jadi masalahnya itu apakah masalah seseorang dengan kelompok besar, ataukah seperti tadi kelompok dengan kelompok? Iya, betul. Ataukah ini adalah kepentingan sesaat dan kepentingan jangka panjang? Nah, itu juga yang perlu kita lihat sampai akhirnya kita bisa menemukan solusi, opsi, dan pada akhirnya keputusan. Kalau keputusan kita ambil itu sudah melalui tahap-tahap, dan insya Allah itu akan didukung oleh semua pihak karena semua dilibatkan dan mengikuti prosedur yang seharusnya kita lalui. Betul. Berarti ini kan sudah jelas ya Bu. Tadi setiap poin dari apa yang Ibu sampaikan itu berarti kaitannya dengan hal yang paling efektif dalam pengambilan keputusan. Berarti yang paling utama di situ adalah komunikasi dulu ya Bu. Karena kadang-kadang maksudnya baik, komunikasinya salah, menjadi tidak baik hasilnya ya Bu. Nah, terus tantangannya Ibu, ada nggak Bu tantangannya dalam mengambil keputusan itu kira-kira buat Ibu sendiri? Tentu ada ya. Iya. Ya. Tapi tantangan kan sesuatu yang membuat kita berpikir untuk mencari solusinya. Kan ini kan dilema gitu loh Bu. Sama-sama benar tapi sama-sama benar ya. Iya, Bu. Kita cari solusinya ya seperti tadi, sepele aja ya, antara perpisahan di dalam lah dengan di luar lah misalnya begitu kan. Ngikuti yang A sama ngikuti yang B. Kan benar, ini lebih heboh kalau di luar gedung. Ini kalau di dalam, nah kita runtut bersama. Pasti kan ada plus minusnya tuh. Sampai kita temukan bahwa kita menjadi sebuah keputusan. Mungkin di sekolah tetapi acaranya tetap menarik, atau di luar tetapi dengan budget yang memungkinkan. Kan itu solusinya. Pasti ada tantangan. Tantangan pertama itu ketika lawan kita menganggap bahwa pendapatnya paling benar gitu ya. Itu yang kadang kan begitu kan? Atau yang tua bisa paling benar, kan bisa juga begitu ya. Bisa, Bu. Nah, itu kita jembatani. Jadi menjadi pemimpin belajar ya, itu harus mau mendengar. Kemudian juga ketika memutuskan juga berani dengan resikonya. Jadi tidak sekedar menyenangkan populis, tetapi kebenaran.
jadikan kebenaran sebagai sebuah kebiasaan gitu ya. Oh, ini bagus tuh. Gitu ya. Jadikan kebenaran sebagai suatu kebiasaan. Jangan jadikan kebiasaan sebagai sebuah kebenaran. Iya betul. Jangan jadikan kebiasaan sebagai suatu kebenaran. Nanti saya buat status itu, Bu. Nah, terus berdasarkan pengalaman Ibu ketika nanti umpama menghadapi satu kasus dilema seperti itu, Iya. apakah Ibu langsung menyelesaikan ataukah masih ada waktu untuk mengkaji atau gimana biasanya Ibu? Iya. Lihat urgennya ya. Jika memang mendesak memerlukan solusi jangka pendek, Iya. ya kita harus putuskan. Tetapi memang itu beresiko kan Iya, Bu. sebenarnya. Karena mungkin yang kita ajak bicara tidak semua pihak. Iya, Bu. Kita lihat kasusnya. Jika bisa tentu membutuhkan waktu tahapan yang lebih baik, itu akan lebih. Karena bisa saja kita tidak bisa memanggil semua pihak dalam waktu dekat, dalam 1 hari itu. Iya. Jadi kalau kita putuskan dengan waktu yang mepet, jika tidak melibatkan semua pihak, apalagi yang bersangkutan misalnya, Iya, Bu. itu risikonya menjadi besar. Nah, Gitu. terus Bu, umpamanya yang terjadi seperti yang tadi Ibu sampaikan itu. Nah, kira-kira yang mempermudah gitu, terus yang bisa membantu Ibu. Nah, Ibu pernah enggak dalam menyelesaikan satu permasalahan dalam hal-hal yang kaitannya dengan dilema etika ini meminta pertimbangan dari pihak lain itu, Ibu? Iya, bisa saja kasusnya. Oh, itu ya? Bisa. Jadi kan kita juga belum tentu kompeten di semua hal. Iya, kan banyak faktor masalahnya. Iya, Bu. misalnya masalah kenakalan remaja, atau bullying dan sebagainya. Iya, Selama iya. bisa diatasi, kalau memang memerlukan kita koordinasi dengan perlindungan anak, PPA. iya, Iya. kita juga bisa lakukan. Anak itu tidak bisa bercerita ke kita atau ke BK, ya, bisa saja hal-hal tertentu. Atau hal-hal apalah kasus finansial, mungkin kita juga bisa kontak teman-teman perbankan atau apa yang melek finansial, itu kan bisa saja. Dari itu hasilnya seperti apa, Bu? Hasil ketika ada permasalahan, terus umpamanya Ibu tadi melibatkan pihak lain yang bisa Ibu jadi pertimbangan untuk bisa mencapai solusinya itu, yang selama ini berdasarkan pengalaman Ibu, hasilnya bagaimana, Bu? Hasilnya tentu saya pikir itu lebih baik dalam mengambil keputusan itu ya, Bu? Iya. Jadi kan kita harus sadari bersama kita sedang mencari solusi. Iya. Bisa saja solusi itu makin baik ketika kita dapat pandangan lebih banyak. Iya, betul. Iya kan? Karena begitu. Saya pikir dengan makin banyak pemahaman kita, baik kita sendiri googling atau orang-orang yang kompeten, kompeten di bidangnya. Iya, Bu. Misalnya pencegahan narkoba atau AIDS yang mendesak, mungkin bisa saja orang-orang yang pernah ya kan? Itu juga bisa kita hadirkan, motivator daripada kita yang hanya textbook yang tidak tahu, apalagi berbeda generasi. Bisa saja kan kita tidak memahami situasi anak kita di zaman generasi masanya berbeda dengan kita Z, soalnya, berbeda dengan kita. Jangan minta orang melihat orang dari kacamata kita kan, tapi bagaimana melihat mereka dari sudut pandang mereka. Dari pengalaman Ibu, tentunya kan seorang pimpinan itu banyak sekali berhadapan dengan karakter ya, Bu ya, karakter rekan sejawat itu ya, Bu. Terus berhadapan dengan permasalahan yang juga bermacam-macam. Nah, dari semua tadi yang Ibu ceritakan ke saya, ini sudah banyak ilmu yang saya dapat, Bu. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran ini harus secara objektif dalam mengambil suatu keputusan, tentunya juga harus bersandar pada nilai-nilai kebajikan, Bu, secara universal. Nah, dari situ semua mungkin saya bisa menimba ilmu yang terakhir, Bu. Kira-kira dari apa yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran nanti buat Ibu selama ini, pengalaman Ibu, terus nanti buat saya juga gitu loh, Bu, ke depannya. Nah, itu seperti apa kira-kira, Bu? Dari pengalaman Ibu itu yang bisa Ibu ambil. Gitu ya. Ini amanah, Bu, sebenarnya. Karena ini ilmu dari apa Ibu sampaikan, ini akan menjadi suatu apa, Bu ya, bekal saya ke depannya. Saya melihat kepemimpinan itu manajemen ya, mengatur kan, mengatur orang itu memang ilmu. Tapi ilmu itu akan kaku kalau nggak ada seninya, gitu kan. Jadi
seni mengatur orang itu juga harus kita pelajari. Soalnya berhadapan dengan karakter yang berbeda-beda itu loh, Bu. Jadilah pendengar dulu. Jadi pandailah menjadi pendengar. Karena dengan kita mendengar, sama seperti kita membaca, sebelum kita menulis, jadilah pembaca yang baik dulu. Iya, iya. Jadilah pendengar yang baik untuk mengetahui apa yang mereka rasakan. Berarti menyelami keadaan ya, Bu? Iya. Karena orang begitu tentu dengan background keluarga yang berbeda. Tiap orang kan berbeda background keluarganya. Iya, Bu. Nah, untuk menyatukan itu kan kita memahami. Begitu kita memahami, kita ajak bicara, kita akan berada di lingkungan mereka. Jangan bawa mereka ke lingkungan kita ya, tetapi kita yang juga masuk hadir dalam di lingkungan mereka sehingga kita bisa mencari solusinya. Jadi benarnya bisa kita pelajari manajemen memang, tetapi diperlukan seni ya. Seni bagaimana menghadapi orang kan, seni berbicara. Terutama yang paling sulit adalah seni untuk mendengarkan orang. Kadang kita kan nggak bisa nahan ini ya, Bu. Dengarkan orang. Ketika kita berbicara dengan orang, jadikan orang sebagai pusat, bukan kita sebagai dalam pusat. dalam teori kepemimpinan itu ada yang namanya manajemen konflik. Berarti itu harus dikolaborasikan dengan yang tadi Ibu maksud dengan seni ini, Bu ya. Misalnya tidak cukup hanya dengan teori itu. Nggak cukup ya. Misalnya kita ingin memahami orang itu kan kita tahu dulu. Misalnya saya ingin masuk ke sebuah sekolah aja ya. Iya, Bu. Sekolah SMP. Saya buka googling dulu. Dapodik siapa, kepala sekolahnya berapa, jumlah muridnya dan sebagainya. Sehingga ketika kita memulai bicara, kita sudah punya dasar. Iya, iya. Dan jadilah pendengar, bukan pembicara. Jadilah pendengar. Maka nanti kita akan berbicaranya nyambung. Iya, iya, gitu. iya. Jadilah pendengar dulu. Dan jadilah orang yang diajak bicara itu sebagai subjek dan objek. Benar. Berarti karena memang di dalam teknik coaching itu, Bu, kan ada coach, ada kunci, Bu ya. Jadi coach itu memang posisinya sebagai pendengar sejatinya itu, Bu. Nah, kebiasaan kita guru. Kadang kita nggak bisa nahan. Guru yang pintar bicara, sekalian pintar bicara, itu kan tidak mau mendengar. Iya, Bu. Tidak mau mendengar. Lalu merasa apa yang disampaikan benar. Dengarkan aja dulu semuanya, lalu kita bicara dengan baik-baik. Kalau kita bisa minta tolong dan bekerja sama baik-baik kan lebih baik daripada perintah. Iya, betul, Bu. Karena perintah itu kan satu arah. Dan merasa yang diperintah dalam posisi yang tidak sejajar. Iya, Bu. Tapi kalau bersama-sama kita menyelesaikan suatu tujuan, pasti kita sejajar. Meletakkan orang tidak sejajar sehingga menimbulkan kerjasamanya kurang. Iya, Bu. Saya pikir itu aja seninya. Betul, betul, Bu. Berarti ini, Bu ya, posisinya harus main on direct place juga ya, Bu. Iya. Mungkin mendengar itu yang harus paling utama kita mau belajar mendengar itu mendengar itu Bu, sepele, tetapi berat untuk dilaksanakan. Karena kadang kita tak bisa nahan keinginan kita itu loh, Bu. Terhadap murid juga kan. Iya, tapi kan di kurikulum Merdeka kan tidak begitu. Iya, betul. Nah, kita yang menjadi power atau menjadi orang yang maha tahu, guru itu maunya kan tidak sabar menyampaikan apa yang ada, padahal bisa saja mereka lebih bisa. Iya, iya, Bu. Saya pikir anak-anak kalau dilibatkan dalam pembelajaran yang menyenangkan seperti itu, maka sistem-sistem lama yang sudah baik itu bisa kita lebih perbaiki. Itu sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro. Iya, sebenarnya kita sudah berjalan tahu itu. Tapi kita tidak jalankan. Kita coba. Ya, sekali lagi dimulai dari diri sendiri. Iya, dimulai dari diri sendiri. Ya, Ibu, terima kasih. Ini mohon maaf sebelumnya, Ibu, di sela-sela kesibukan Ibu meluangkan waktu untuk saya wawancarai. Karena yang pasti dalam hal ini saya tetap dalam posisi belajar, Bu. Sama, saya juga belajar dari pengalaman Ibu. Saya juga belajar dari guru-guru penggerak yang luar biasa, termasuk calon guru penggerak. Iya, makasih, Bu. Makasih atas waktunya. Mohon maaf, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak Farman? Alhamdulillah sehat. Bapak masih di SMPN 1 Sumber Malang ya, Pak? Masih. Iya, alhamdulillah. Makasih ya, Pak. Nah, sebelumnya saya mohon maaf, Pak, sudah mengganggu jam istirahatnya Bapak. Mestinya saya hadir ke sekolah, tapi karena waktu di sekolah tidak memungkinkan sekarang. Jadi saya di rumah ya, Pak. Ini
kebetulan Pak, saya sekarang sedang mengikuti pendidikan guru penggerak. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ini Pak sudah masuk di modul 3.1 Pak, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, dari itu Pak, maka ada tugas saya harus bisa harus mewawancarai 3 kepala sekolah Pak. Maka dalam kesempatan ini mungkin nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak, di mana nanti jawaban-jawaban ini bisa menjadi bahan pembelajaran buat saya gitu loh Pak. Ya, monggo. Terima kasih. Nah, ini yang pertama Bapak, selama ini Bapak sebagai pimpinan di suatu lembaga, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika Pak, atau bujukan moral? Terima kasih Pak Halil. Ini begini Pak Halil, kalau kita berbicara kebijakan itu menurut persepsi saya atau pemahaman saya, yang jelas itu di luar aturan. Tetapi hal itu harus kita ambil langkah-langkah tentunya dalam hal untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang muncul di lembaga kami. Contoh misalnya, memang kita setiap lembaga beda-beda permasalahan itu. Contoh kami karena masih 3 bulan di SMP 1 Sumber Malang, waktu rapat pertama saja sudah bermunculan masalah-masalah itu dalam rapat, sehingga dengan kami ya, saya cari jalan keluarnya, kebijakan-kebijakan yang harus saya ambil. Iya Pak. Contoh misalnya di sana saya datang dari ke SMP 1 Sumber Malang itu memang sudah muncul permasalahan terkait dengan personil kita. SDM-nya berarti ya Pak? Iya mungkin terkait dengan SDM, mindset dan lain sebagainya ya. Karena memang ya mohon maaf di sana itu kalau saya memang banyak keluarga satu lembaga itu, sehingga ini terkait dengan keluarga tersebut. Petugas misalnya ada di sana petugas operator dapodik dan juga sebagai guru GTT di sana tetap. Di kesempatan yang bersamaan sama-sama ada pendataan dari sekolah, karena beliaunya itu juga sebagai petugas PKH. Di PKH, di Dinas Sosial juga ada pendataan. Maka beliaunya oleh lembaga itu disuruh milih mana yang harus diambil gitu loh. Lembaga pendidikan atau di Dinas Sosialnya. Sehingga dengan kami, saya melakukan pendekatan kepada yang bersangkutan, melakukan silaturahim ke rumahnya dan lain sebagainya, sehingga saya tanya terkait dengan permasalahan tersebut, dia lebih condong mengambil yang Dinas Sosial. Sehingga dengan kami selaku pimpinan di lembaga tersebut, saya sampaikan, alhamdulillah berarti sampean sudah tidak salah gitu ya. Tidak salah mengambil di Dinas Sosial, karena kalau ngambil di lembaga pendidikan sebagai GTT, ditinjau dari segi kesejahteraan jauh lebih mapan di Dinas Sosial. Ya. Pak. Sehingga itu setelah kami silaturahim, ada sebuah kesimpulan, kesepakatan bersama bahwasanya beliaunya tetap mengambil di sosial, di Dinas Sosial. Nah, sebenarnya itu sangat dilema ya Pak awalnya. Oh iya betul. Karena itu teman-teman menghendaki harus tetap masuk di sini. Megang 2 enggak apa-apa. Itu enggak bisa saya, enggak bisa. Itu kan bisa double accounting. Iya, double accounting. Iya, betul Pak. Nah, itu. Yang berikutnya Bapak, dari tadi Bapak sudah mengidentifikasi tentang kasus-kasus ya. Mana dari kasus-kasus itu sangat ada dilema etika ya Pak. Nah, maka dalam menjalankan keputusannya Pak sekarang, nah terutama untuk kasus-kasus itu kira-kira yang mengandung nilai-nilai kebajikan Pak, itu kan sama-sama benar sebenarnya kan Pak. Iya. Nah ini menurut Bapak bagaimana Pak? Kan ini kan dilema Pak, antara yang
kalau dia di sekolah kondisinya begini, tapi kalau dia jadi milih di sana juga bener gitu loh Pak. Di sekolah kan dia dibutuhkan sebagai operator, tapi kalau dia milih PKH ya itu juga bener dia gitu loh Pak. Nah, ini bagaimana kalau menurut Bapak ini Pak? Saya begini Pak Halil, setelah ada kesepakatan antara beliau dengan kami selaku pimpinan di lembaga sudah mengambil dinas sosial, maka langkah kami saya sampaikan kepada beliau karena memang beliau itu betul-betul sangat dibutuhkan sebenarnya oleh lembaga, sehingga posisinya memang strategis ya. Beliaunya itu saya minta gitu ya, saya minta tolong selama saya belum ada penggantinya, atau setelah saya punya penggantinya, tidak serta-merta pengganti yang baru ini kan menguasai terkait dengan tupoksinya beliau. Iya, betul Pak. Maka kami mengharap kepada beliau selama yang baru ini belum mumpuni, belum bisa, maka beliaunya itu disuruh ngajari lah gitu ya Mas. Iya Pak. Ya. Alhamdulillah beliaunya siap dan tidak setiap hari ke sekolah, tetapi ada hari-hari tertentu ke sekolah untuk ngajari petugas yang baru itu. Alhamdulillah sampai sekarang sudah bisa dilepas. Oh, berarti sebelum ditinggal ya hubungan kan masih tetap. Iya Pak, tetap. Iya gitu ya. Nah, berarti itu kan masuk langkah-langkah yang sudah Bapak ambil ya Pak untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini kan. Karena memang kita kan sebagai pimpinan kadang memang harus melihat banyak unsur Pak. Iya betul Pak Halil, memang antara kebutuhan sekolah dan kebutuhan pribadi serba repot Pak Halil. Kita seorang pemimpin itu ya betul apa yang kita sampaikan tadi, digitukan bagaimana saya, tidak digitukan bagaimana saya, ya dilema sehingga kami harus memberanikan diri mengambil langkah yang sekiranya ya sama-sama diuntungkan, ya sama-sama tidak dirugikan gitu. Iya. Gitu. Oke. Nah, ya terima kasih Bapak. Nah, ini terus ada langkah yang sudah Bapak ambil. Terus tentunya kan selain itu Pak, yang dianggap efektif dalam pengambil keputusan ketika ada kasus-kasus seperti itu Pak, khususnya kayak kaitannya dengan masalah kasus dengan rekan sejawat Pak ya, atau anak buah yang memang ada unsur dilema. Nah, yang hal-hal apa yang sekiranya paling efektif yang Bapak lakukan Pak? Jadi langkah-langkah yang paling efektif maksudnya itu dalam rangka menyelesaikan masalah tersebut. Ini begini Pak Halil, saya tidak serta-merta ya karena saya pimpinan ini harus saya selesaikan sendiri. Tidak seperti itu saya. Pak ya, khusus dalam pengambilan keputusannya saya terus terang saja masih melibatkan beberapa orang yang sekiranya orang tersebut yang dapat saya percaya gitu. Itu tidak bisa. Siapa yang Bapak libatkan di situ Pak? Misalnya wakil kepala sekolah, humas dan sebagainya. Itu banyak orang sebenarnya, tetapi tidak serta-merta misalnya permasalahan itu terkait dengan nama baik dia misalnya, yang memang hal-hal yang perlu dirahasiakan. Saya tidak terlalu banyak melibatkan teman-teman, mungkin cuma 1-2 saja. Berarti dilihat dari permasalahannya dulu, tidak serta-merta aku sudah ya harus gitu. Tidak, gitu. Berarti dilihat dari konteks permasalahannya apa baru melihat siapa yang mau dilibatkan. Gitu. Kalau memang ini butuh pertimbangan orang lain atau pihak-pihak lain, maka baru mengajak wakahumas, humasnya, atau mungkin wakaseknya gitu ya Pak. Iya, itu. Atau mungkin guru yang dianggap senior bisa ya. Karena begini Pak Halil, kalau misalnya ada permasalahan di lembaga kami, di lembaga lah misalnya. Belum tentu apa yang kami ambil, apa yang kami putuskan itu belum tentu benar menurut mereka gitu loh.
gitu. Benar menurut saya belum tentu benar menurut mereka. Iya, Pak. Maka hal tersebut masih perlu saya selaku pimpinan masih perlu minta masukan dari teman-teman. Berarti harus siap mendengarkan ya, Pak? Iya dulu. Mohon maaf saja, saya saja apa ya, selama 3 bulan ini melihat, mendengarkan dulu. Ya saya tidak melangkah dan sebagainya. Iya, Setelah iya. itu baru kita bergerak melangkah dan sebagainya. Iya. Nah, untuk menyelesaikan, Pak, karena kan kadang orang dalam sebagai pimpinan, Pak, ya, tentunya itu kan ada jadwal. Nah, mungkin juga dalam pembinaan dan lain-lainnya, Pak. Kira-kira dalam hal seperti ini, Bapak. Nah, Bapak apakah punya jadwal khusus untuk melakukan seperti itu, ataukah mungkin ketika ada masalah langsung Bapak selesaikan saat itu gitu, atau gimana, Bapak? Begini Pak Halil, kalau yang kami lakukan itu, kalau misalnya saya lihat permasalahannya, Iya, Pak. kalau permasalahannya itu misalnya membutuhkan cepat harus diselesaikan, kita segera selesaikan. Kalau misalnya masih tidak membutuhkan waktu yang cepat, kita lihat dulu ya. Bukan dilihat tidak diselesaikan permasalahannya. Iya, Pak. Iya, Pak. Tapi kita tetap selesaikan permasalahannya. Masalah nanti pembinaannya, kalau sifatnya itu tidak rahasia, Iya. biasanya saya mengadakan rapat dinas. Disitulah saya melakukan pembinaan secara umum. Secara umum, Pak, ya. Ya, jadi yang bersangkutan, yang bermasalah itu tidak merasa kalau ini sasarannya ke saya. Karena Iya, saya betul, sifatnya, Pak, betul, sifatnya umum. Ya. Gitu lah. Itulah nilai-nilai kebajikannya kan ada di situ, Pak. Iya. Bagaimana? Menurut saya seperti itu. Iya, betul itu, Pak. Iya. Karena sebagai pimpinan itu kan tentunya kebijakan yang diambil itu tidak ada yang dilukai, Pak. Iya, makanya ya mohon maaf saya katakan tadi ya sama-sama apa ya? Sama-sama diuntungkan lah ya, Iya, sama-sama betul. tidak dirugikan, itu aja saya. Iya, Pak. Nah, Jadi terakhir apa- nih, Pak. Iya. Terakhir, karena ini luar biasa, Pak. Saya banyak belajar nih, Pak. Dari apa yang sudah dijawab oleh Bapak tadi, dari beberapa pertanyaan yang saya ajukan, Pak, ya. Nah, kira-kira menurut Bapak, pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari jawaban-jawaban tadi itu, Pak, sebagai pemimpin dalam pembelajaran, Pak? Begini Pak Halil, kita selaku pimpinan di Ya, lembaga khususnya tersebut, dalam Pak, kalau apa yang dilema etika ya, Pak. iya, yang jelas dalam hal penyelesaian masalah-masalah tersebut Iya, Pak. bisa kami ambil hikmahnya. Iya. Oh ternyata gitu ya. Oh ternyata teman-teman di sini ini begini, dan harus kita, langkah kami selaku pimpinan harus begini, misalnya kepada orang ini harus begini dan sebagainya. Saya terus terang saja Pak Holil, yang sering saya sampaikan kepada teman-teman, satu, saya tidak pernah menyampaikan sebagai pimpinan, sebagai kepala sekolah di lembaga itu. Saya selalu menyampaikan koordinator, sehingga dengan bahasa koordinator itu antara teman-teman dengan saya tidak ada jurang, Iya, Pak, pemisah betul, itu. betul. Itu satu. Dan berikutnya, sehingga saya seringkali menyampaikan kepada teman-teman, tolong bahasa komunikasi kita itu harus betul-betul diolah ya, agar supaya tidak menyakitkan kepada orang lain. Contoh, saya sampaikan, orang bertengkar karena bahasa komunikasi. Iya, iya. deh. Orang begini karena bahasa komunikasi. Sehingga mohon maaf Pak Adil, kami selaku pimpinan lah, karena ini terkait dengan ini di sekolah, saya kepada setiap orang, kepada setiap personil itu bahasa komunikasi saya tidak sama. Berarti Iya, gitu. kalau saya lihat dari apa yang Bapak sampaikan tentang mungkin yang bisa dipetik, kata kuncinya memang ada di komunikasi ya, Pak? Iya, itu sudah, kalau ya komunikasinya sudah tidak baik ya. Iya, Pak. Betul, Ya, betul. ya mohon maaf saja, saya terus terang saja dalam hal menyelesaikan
masalah misalnya ada teman yang sering izin dan lain sebagainya, ya saya dekati secara kekeluargaan, saya komunikasi, sering komunikasi apa yang menyebabkan begini dan lain sebagainya. Secara otomatis kan beliaunya tidak merasa dimarahi, tidak merasa apa ya, dengan kekeluargaan, dengan dengan bahasa komunikasi pendekatan emosi secara emosional ya Pak. Udah. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi Pak Halil kalau jadi pimpinan nanti ya seperti itu sudah. Iya Pak. Ya, cuma mohon maaf tetapi tujuan kita dalam hal mengelola pendidikan tetap jalan. Iya. Jadi jangan ini fokus pada itu lah maksud saya. Iya. Ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ini sudah cukup Pak. Yang pasti alhamdulillah banyak hal yang saya dapat, ilmu yang saya dapatkan dari pembicaraan kita Pak ya, wawancara saya sebagai calon guru penggerak ini Pak. Maka memang banyak hal yang perlu saya kaji Pak, perlu saya pelajari sehingga nanti ke depannya ini kan menjadi modal Pak. Modal untuk bisa bagaimana menjadi seorang pemimpin pembelajaran itu yang memang sesuai dengan harapan dari guru penggerak ini Pak. Jadi saya terima kasih. Mohon maaf Pak. Biasanya saya kan wawancara di sekolah karena memang di sekolah kondisi seperti ini Pak ya, bulan puasa juga saya terpaksa harus ke sini Pak. Tidak apa-apa. Terima kasih Pak Farman. Sukses selalu Pak dan sehat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak D. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mohon maaf sebelumnya Pak. Iya. Ini kebetulan saya ada tugas Pak. Saya sekarang ini sedang mengikuti pendidikan guru penggerak Pak. Kebetulan saya di angkatan 7. Nah, di sini saya mendapatkan tugas Pak, yaitu pada modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, di mana di sini saya diminta untuk mewawancarai 3 kepala sekolah. Nah, maka dalam hal ini saya mohon bantuan Bapak selaku kepala sekolah dari SMPN 3 Suboh ya Pak. Satu atap. Ya, di satu atap ya. Nah, maka oleh karena itu mohon waktunya ya Pak. Ya, monggo. Ya. Jadi ini Pak, karena ini terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin ya Pak. Nah, jadi yang pertama Bapak, selama ini berdasarkan pengalaman Bapak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Iya. Kasus-kasus seperti itu ya terjadi pada siswa ataupun guru sendiri. Iya Pak. Untuk pada siswa contohnya tentang seragam. Seragam. Iya. Gimana seragamnya? Kalau Pak? seragam, kalau sesuai aturan ya harus mulai dari topi, dasi, atribut, dan juga bersepatu, ikat pinggang kan harus juga seragam. Iya Pak. Cuma dalam kenyataannya karena memang di sini wilayah gunung, yang notabene kesadaran masyarakatnya juga rendah, ditambah perekonomiannya juga rendah, sehingga ya mohon maaf karena anak-anak sekolah pun itu memang dari sekolah yang memberikan seragam. Iya Pak. Sehingga dibelikan baju jadinya yang sampai saat ini yang saya ketahui itu masih untuk atribut masih belum. Seperti akan identitas untuk atribut sekolah, atribut sekolah. Ya, betul Pak. Itu masih belum diadakan, termasuk topi, dasi dan sebagainya, sehingga sekolah juga mau menegur ke siswa harus dilengkapi, sekolah juga masih belum berani. Sekolah cuma memberitahu bahwasanya seharusnya seragam itu seperti ini, sehingga mereka siswa biar tahu bahwasanya siswa-siswa yang di bawah yang notabene sudah di wilayah kota itu sudah lengkap, itu biar tahu seharusnya seragam itu seperti ini. Kalau yang di sini sepertinya masih apa adanya, yang jelas cuma putih biru itu sama-sama ada, pramuka memang ada, dan untuk batik untuk khas Situbondo untuk khusus SMP sini masih belum pernah ya, punya sampai saat ini. Ya karena kalau harus memesan ya harus
dari Pak. gurunya yang harus. Karena nanti ujung-ujungnya kan pada pembiayaannya kan, pembiayaan Pak. dari kesana. Jadi itu nanti kalau umpamanya diterapkan secara murni, nanti malah anak tidak sekolah, Pak. Malah anak tidak sekolah. Daripada nggak sekolah, lebih baik sedikit melanggar. Yang penting anak itu mau sekolah. Iya, berarti kan ada perlakuan khusus ya, Pak. Perlakuan khusus. Iya. Perlakuan khusus. Nah, berikutnya Bapak ini di dalam menjalankan secara kepemimpinan itu, Pak. Nah, bagaimana Bapak dalam menjalankan pengambilan keputusan? Ini terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, Pak. Kalau yang tadi itu kan sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, kan sama-sama benar. Artinya si anak ini sekolah. Tapi kalau umpamanya terus kita ketat dalam menegakkan aturan, malah berdampak negatif karena anak akhirnya tidak mau sekolah ya, Pak. Iya. Nah, itu bagaimana Bapak dalam memberikan ini, Pak, pengambilan keputusannya, Pak? Ya, akhirnya memberitahu kepada Bapak Ibu guru dan juga ke siswa dan wali murid. Iya, Pak, betul. Bahwasanya sebenarnya seragam itu seperti ini. Jadi menghimbau kepada wali murid agar putra-putrinya lebih diperhatikan, tidak hanya diberi makan saja, tetapi juga sekolah juga ada butuh untuk pemberian atribut, karena yang seragamnya sendiri sudah sekolah yang mengadakan. Artinya dari dalam sekolah dalam tanda petik, bukan dari uang bos, karena dari sana nggak boleh sama sekali. Jadi paham, Pak. Pihak sekolah cari uang lain lah dari mana. Ya, sumber dana yang tidak mengikat, Pak, ya. Sumber dana yang tidak mengikat, jadi pandai-pandai Bapak Ibu guru dan kepala sekolahnya menyisihkan harus cari uang. Iya, Pak, karena memang betul perjuangan, Pak. Berarti kan dengan kata lain bahwasanya asal anak itu yang penting sekolah dulu kan, Pak. Yang penting sekolah dulu. Iya. Apapun datang di sekolah sudah berseragam, misalnya biru putih, ternyata dilihat kok pakai sandal jepit atau enggak pakai sepatu, kita tanyai secara pelan-pelan. Pelan-pelan ya, Pak. Nah. Sehingga dengan merasa nanti akan timbul keinginan sendiri untuk lebih rapi lagi, lebih disiplin lagi. Nah, itu kan berarti sudah ada langkah-langkah ya, Pak. Iya. Langkah-langkah atau prosedur yang biasa diambil selama ini itu mungkin seperti apa, Pak? Mungkin tadi Bapak menyampaikan ketika ada anak yang datang seperti itu, ya gimana akhirnya langkah-langkah yang Bapak ambil sebagai pimpinan itu, Pak? Yang jelas anak-anak itu dipanggil biasanya, dipanggil. Sekalipun enggak kepala sekolah, Bapak Ibu guru yang ada, yang mengetahui langsung dipanggil, ditanyakan kenapa kok enggak pakai sepatu dan lain sebagainya. Kadang-kadang ada yang memang ngaku enggak punya sepatu. Terus ada kalanya memang sepatunya basah karena kemarinnya hujan. Ada kalanya memang males karena jalannya itu yang dilalui kadang-kadang becek sehingga eman ke sepatunya. Iya. Ada berbagai macam alasan. Ya cuma langsung ditangani oleh Bapak Ibu guru yang langsung menemui anak itu, sehingga langsung dinasihati langsung di tempat, sudah tidak pakai harus dipanggil ke ruang guru, ke kantor, sehingga mungkin sambil sama-sama berdiri sehingga lebih akrab ke anak-anak, lebih enak penyampaiannya, lebih masuk. Pak, betul. Sehingga akhirnya kan dari apa yang disampaikan itu bisa lebih diterima oleh anak, lebih diterima, Pak. Dan anak tidak merasa dihakimi. Iya, betul, Pak. Dihakimi itu kan sama halnya dengan melukai sebenarnya. Iya, betul, Pak. Nah, terus selama ini, Pak, hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang seperti itu, Pak? Ya, artinya hukuman yang berupa moral. Kalau yang fisik itu cenderung anak-anak nanti marah dan sebagainya. Kalau moral, pada saat apel kita umumkan, kita tunjukkan bahwa salahnya ini, sehingga merasa lebih sadar daripada nanti dihukum. Anak akan lebih dihargai ketika ada pendekatan persuasif, ya, Pak. Betul. Ada pendekatan persuasif. Apalagi daerah saat ini kan memang sudah seperti itu kondisinya, Pak. Anak-anak sekarang tidak sama dengan anak-anak zaman dulu, Pak. Nah, jadi terus tantangannya, Pak, dalam mengambil keputusan itu seperti apa, Pak? Kalau tantangannya ya
dilematis bagi sekolah itu kalau terlalu ketat nanti anak takut nggak sekolah. Iya, Nggak betul, diketati nanti takutnya itu sudah seperti itu adanya, nggak ada Iya. perubahan. Iya. Sehingga betul-betul dilema ke sekolah. Akhirnya sekolah mengambil langkah seandainya ada program mendapat bantuan PIP, itu disarankan uangnya dimanfaatkan utamanya untuk pembelian keperluan sekolah, mungkin sepatu, Iya. mungkin baju yang Iya, atau betul, Pak. celana yang Betul, sudah tidak iya. cukup. Cuma kadang-kadang sekolah sulit ngontrolnya, apalagi cairnya kalau pas seperti saat ini menjelang musim lebaran langsung diambil sendiri melalui ATM, sudah sekolah tinggal menasehati, hasilnya ya Memberikan motivasi aja pada ya, Pak. pokok orang tua nanti kebutuhan yang lain, akhirnya sekolah nggak bisa berbuat banyak seperti Iya, itu, Pak, ya. betul. Itu menjadi dilema juga Dilema, sih sebenarnya, Pak. Tapi kita kan sebagai apa ya, Pak, lembaga pendidikan sudah memberikan motivasi agar bantuan-bantuan seperti itu memang bantuan pendidikan yang seyogyanya harus dipakai untuk kebutuhan Sekolah, pendidikan iya, anaknya untuk begitu, Pak ya. putra putrinya. Ya, tapi akhirnya menjadi dilema juga, Pak. Iya, Ya. sekolah nggak sulit untuk kontrolnya karena langsung orang tua akhirnya langsung belanja sudah untuk keperluan Yang lain-lainnya, hari Pak. raya kalau sudah. Iya, Pak, betul. Nah, saya teringat dengan apa yang disampaikan oleh Bapak tadi itu. Nah, kan memang anak yang mau sekolah, apalagi di daerah pegunungan yang seperti Bapak tadi sampaikan itu, saya salut, Pak. Artinya ketika anak datang ke sekolah, itu sudah merupakan satu anugerah gitu loh, Pak. Betul. Kita mau maksa pakai seragam, anak malah tidak sekolah karena kaitannya dengan masalah pembiayaan. Akhirnya sekolah melakukan terobosan-terobosan untuk bisa bagaimana pengadaan seragam itu akhirnya ya, Pak. Iya, betul. Sampai segitunya nih, Pak. Sampai segitunya. Ya, Iya. kalau dilema di sekolah satu atap, terutama kan yang PN hanya kepala sekolahnya, yang lain GTT-BTT. Iya, Mungkin di sekolah bawah yang banyak PN, begitu sertifikasi cair itu biasanya iuran untuk pengadaan seragam bagi siswa. Sedekah, Pak ya. Nah, untuk bersedekah. Ya karena yang sini semuanya GTT-BTT ya harus yang satu-satunya itu yang harus pandai menyisihkan. Iya, Pak. Ya demi Ya, anak bangsa. Demi anak bangsa, Iya. ya, Pak. Yang penting tidak menyalahi sistemnya ya, Iya, Pak. nggak menyalahi sistem. Iya, Pak. Nah, terus ini, Pak, ketika ada masalah seperti itu, Pak, sebagai pemimpin pembelajaran ya, Pak, di sekolah ini, nah, apakah Bapak ini ada jadwal khusus, Pak, untuk melakukan penyelesaian pada kasus-kasus tersebut, Pak? Terus mungkin seperti halnya ketika ada masalah langsung diselesaikan di tempat atau di saat itu, atau masih ada tahapan-tahapan yang biasanya Bapak lakukan? Itu sebetulnya lihat kasusnya, permasalahannya. Kalau memang masalah itu langsung bisa ditangani, langsung diselesaikan, sehingga langsung selesai. Langsung selesai, Seandainya gitu ya, Pak? enggak, baru mungkin butuh waktu, mungkin butuh kunjungan ke orang tua, baru nanti saat itu masalah itu diatasi, nanti dilanjutkan ke orang tua dan lain sebagainya. Oh iya, Pak, karena memang kan ini Bapak dari apa yang Bapak jawab ini kan, ini menjadi ilmu kan buat saya gitu loh, Pak, sebagai calon buruh penggerak ini. Jadi akhirnya kan menjadi bekal, Pak. Iya. Bekal untuk kedepannya. Nah, jadi menjadi sangat penting apa yang disampaikan oleh Bapak. Nah, terus sehingga akhirnya apa? Dalam pengambilan keputusan itu kan tentunya ada faktor-faktor lain yang bisa mempermudah gitu, Iya. Pak. Atau mungkin juga ada pihak-pihak yang terlibat dalam menyelesaikan kasus dilema ITK ini, Pak. Kira-kira menurut Bapak ini bagaimana di sini, Pak? Ya mesti harus seperti itu. Jadi kita tidak boleh berpedoman hanya pada aturan etika atau aturan pemerintah, tidak. Kita harus mempertimbangkan faktor lain yang ada di masyarakat, keadaan siswa, Kearifan lokalnya seperti apa? kearifan lokalnya Iya, seperti Pak, apa, betul. kebiasaan orang tua di rumah, dan perhatian orang tua ke siswa ya apa, sehingga kita bisa ambil jalan tengah antara peraturan yang memang sudah dicanangkan oleh pemerintah dan keadaan kondisi siswa, sehingga bisa nyambung nanti antara peraturan yang diterapkan oleh sekolah dengan pelaksanaan yang bisa dijalankan oleh siswa seperti itu. Iya, Pak. Nah, untuk tokoh masyarakat di sini terlibat enggak, Pak? Tokoh masyarakat jelas terlibat.
minimal komite, iya Pak. terus BPD. Kebetulan guru sini salah satunya adalah ketua BPD-nya. Oh. Itu merangkap guru juga merangkap sebagai Ketua wakil BPD. dari masyarakat. Wakil dari masyarakat, Jadi ada ya, apa-apa Pak. mesti saya selalu rundingan, terutama ke guru yang ketua BPD ini juga merangkap wakil kepala sekolah. Iya. Dan kebetulan komitenya juga dekat dengan sekolah rumahnya sehingga enak, kerumbukannya enak. Bukannya enak ya Pak, alhamdulillah. Nah ini terakhir sudah Pak, tadi kan sudah Bapak banyak yang Bapak sampaikan ke saya, ilmunya juga luar biasa, bagaimana menjadi seorang pemimpin ketika berhadapan dengan kasus-kasus dilema etika, baik dari sisi siswa, mungkin juga dari rekan sejawat ya Pak. Nah yang terakhir ini Pak, pembelajaran apa gitu loh Pak yang bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika ini Pak? Ya, kita harus mempertimbangkan antara aturan yang ada dengan adat istiadat atau kearifan lokal itu, sehingga kita ngambil keputusan tidak melanggar aturan yang ada, bisa nyambung tetapi juga tidak bertentangan dengan kearifan lokal yang ada di masyarakat itu, sehingga keputusan yang kita ambil bisa dijalankan, bisa sinkron. Iya Pak. Ya berarti kan kalau saya menyimak dari apa yang Bapak sampaikan, maka poin yang paling utama itu ternyata memang masalah komunikasi ya Pak. Komunikasi dengan wali murid, dengan wali murid di sini siswa ya, Pak. sendiri, dengan temannya. Iya. Termasuk dengan ibu guru, terus masuk dengan tokoh masyarakat, termasuk ketua BPD tadi. Iya, ini kan perjalanan saya dari bawah ke sini kan luar biasa memang Pak. Iya. Artinya memang secara kultur itu betul-betul berbeda. Betul-betul berbeda Pak. Iya. Iya Pak, saya terima kasih banyak Bapak atas beberapa ilmunya yang disampaikan ke saya sebagai calon guru penggerak ini Pak. Tentunya ini menjadi bekal yang sangat bagus ke depannya, mudah-mudahan nanti membawa manfaat buat saya sendiri dan juga untuk pendidikan khususnya ya Pak. Insya Allah. Nah, terakhir saya juga mengucapkan terima kasih Pak Sutikno atas waktunya karena sudah menyediakan waktu untuk saya Pak di sela-sela kesibukan Bapak sebagai kepala sekolah. Jadi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Pak. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.